Selamat malam yang hangat teman-teman terkasih. Saya ucapkan selamat datang kepada semua yang sudah berlangganan di kanal saya. Bagi yang belum berlangganan, cepat-cepatlah berlangganan sebelum saya mulai, masih ada waktu. Jadi teman-teman, silahkan duduk dengan nyaman di depan layar kalian. Hari ini adalah segmen mingguan tradisional Tanya Jawab. Ivan Petrovich Petrov mengajukan pertanyaan seperti ini. Suatu hari, saat berjalan-jalan di sekitar Danau Onega, saya menemukan 1.000 rubel di tanah. Saya sangat senang. Bukan di lantai, tapi di tanah. Maksudnya, saya senang langsung membungkuk untuk mengambil uang itu. Dan pada saat itu, saya merasakan sakit tajam di punggung dan tidak bisa berdiri. Dan akhirnya, saya tetap tergeletak di tanah. Pertanyaan serupa juga diajukan oleh Tatiana Petrova dari desa Furman Kosi. Dia bertanya, sebentar lagi musim berburu kumbang kentang Colorado akan tiba dan saya ingin mempersiapkan diri untuk kegiatan ini. Maksud saya, bagaimana caranya belajar melakukannya tanpa mencederai punggung? Apa yang harus dilakukan untuk itu? Bagaimana mempersiapkan diri menghadapi musim berburu? Jadi teman-teman, topiknya menarik. Topiknya juga sangat relevan. Jadi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membungkuk dan setelah membungkuk bisa berdiri tegak dengan bangga tanpa rasa sakit di punggung. Sudah punya uang. Jadi saat membungkuk terjadi kontraksi berurutan dari beberapa otot. Otot bokong kita bekerja jika ada. Lalu otot bisep paha, otot semitendinosus, dan otot semimembranosus juga membantu jika otot-otot itu ada dan berkembang dengan baik. Dan otot ekstensor punggung di sini juga ikut berperan langsung dalam gerakan membungkuk ini. Semua otot itu menegang secara eksentrik bisa dibilang. Dan sekarang, setelah tujuan di sini tercapai, setelah benda diambil, kita harus kembali berdiri tegak. Dan pada saat inilah muncul masalah. 3 otot kuat inilah yang harus meluruskan kita kembali, sebaiknya dengan cepat agar tidak ada yang menyadari apa yang terjadi. Bagaimana dan apa yang tadi kita pungut. Otot perut juga sangat penting. Pada saat ini, mereka juga harus tetap dalam kondisi tegang. Jika perut kita menonjol seperti ini, itu akan menghambat kita untuk melakukan gerakan kembali dengan baik. Oleh karena itu, otot perut juga harus tetap tegang dan tidak menonjol keluar. Pada saat kita membungkuk, otot perut tidak akan menghalangi kita untuk membungkuk. Tapi saat kembali berdiri tegak, kita justru tidak akan bisa kembali berdiri tegak. Otot iliopsoas juga berperan besar. Lihat, gerakannya sangat rumit. Tidak terjadi begitu saja. Ini adalah gerakan yang kompleks. Apa yang harus dilakukan agar gerakan ini bisa memberikan kebahagiaan dan tidak menimbulkan rasa sakit? Ada beberapa trik khusus untuk itu. Perhatikan jika kita ulangi situasinya. Misalnya, mangsa kita ada di lantai. Pada saat ini saya mendekatinya, melihat, lalu menginjaknya, menunggu, tidak ada siapa-siapa. Aha, sekarang saya harus membungkuk. Jika saya membungkuk, jika saya belum terlatih, gerakan ini terasa asing bagi saya. Pertama kali mengalami situasi seperti ini, jika saya membungkuk di sini, lalu kembali berdiri, akan sangat sulit bagi saya untuk bangkit. Dan misalnya, saya hanya bisa mengangkat satu. Tapi kalau ada banyak, seperti lembaran uang yang berserakan seperti ini, saya tidak akan bisa melakukannya. Pada lembaran ketiga atau keempat, punggung saya sudah akan terasa sakit. Supaya tidak ada masalah dengan hal ini, lihat di sini, tangan ini saat membungkuk harus bergerak ke sini. Mengapa tangan ini harus bergerak begitu? Sekarang saat saya akan meluruskan badan, tangan ini akan membantu saya. Dia akan melakukan gerakan seperti ini. Jadi dengan memanfaatkan inersia, saya menciptakan inersia tertentu dan itu membantu saya untuk meluruskan badan. 1. Lakukan gerakan, lakukan pegangan. 2. Berdiri tegak tanpa banyak usaha. Semua karena gerakan tangan ini. Kalau tangan ini tidak ada di sini, misalnya hanya menempel di kaki saja, jadi gerakan sebaliknya akan sangat sulit untuk saya lakukan.
Artinya, pada gerakan kembali ke sini, saya masih bisa membantu diri saya untuk berdiri. Setelah itu, otot punggung akan sangat sulit bekerja. Salah satu caranya, kita menggunakan tangan. 1. Lakukan gerakan. 2. Angkat diri kita sendiri. Kalian bisa coba lakukan eksperimen ini. Sekarang juga, bangun dari sofa kalian. Sendok garpu disisihkan, lakukan gerakan ini beberapa kali. Pilihan kedua, kalau ada sesuatu yang lebih berat, misalnya harus diangkat. Jadi harus diangkat dengan 2 tangan, 1 tangan saja tidak cukup ya. Jadi 2 tangan akan kita gunakan. Di sini kaki kita akan bergerak ke belakang. Perhatikan, 1 dan di sini kita ambil, lalu dengan bantuan kaki kita berdiri. Jadi sekarang kaki saya, lihat, membantu saya. Dan di sini keunikannya adalah kaki tidak bergerak ke belakang ke sini, tapi sedikit ke sini. Lihat, sekitar 45 derajat. Ke sini, 1 langkah, kaki bergerak 45 derajat. Dan ketika saya akan berdiri, kaki itu seolah-olah mendorong saya ke atas, ke sini. Dan semakin dekat kita mendekati benda yang harus diangkat, semakin baik. Atau untuk menurunkannya kembali. Tiba-tiba pemiliknya muncul, misalnya ya, kita harus mengembalikannya ke tempat semula. Untuk itu, kita turunkan, lihat, ke sini, 1 kali, kita turunkan, tapi kita berdiri kembali dengan cara yang sama. Hop dengan kaki, seperti ini. Jika semuanya baik-baik saja, ternyata hanya alarm palsu, kita ambil kembali dan kembali berdiri dengan bantuan kaki. Seperti itulah teman-teman. Itulah mekanisme pergerakan tubuh kita. Jadi, kalau hanya punggung saja yang bekerja, kita tidak akan bertahan lama. Gerakan ini terlalu berat, jadi kita perlu menggunakan tangan saat membungkuk atau kaki. Artinya sesuatu yang nantinya akan membantu kita bangkit saat bergerak kembali. Kita menciptakan, bisa dibilang, momentum gerakan untuk diri kita sendiri. Untuk permulaan, jika belum bisa langsung membungkuk rendah, latih dulu membungkuk sampai setinggi kursi. Seperti ini. Jadi, gerakan ini yang harus dilatih terlebih dahulu. Keuntungan dari gerakan kaki ini adalah Anda bisa menggunakan tangan kanan atau kiri, tidak ada bedanya. Jadi, Anda bisa mengombinasikan, misalnya, kaki kiri mundur, ambil sesuatu dengan tangan kiri, kaki kiri mundur, ambil sesuatu dengan tangan kanan. Jika barangnya terlalu besar, sebaiknya jangan melangkah ke sini dan mengambilnya dari sini. Lebih baik melangkah sedikit ke samping, lalu bangkit dari posisi ini. Jadi, kaki belakang ini harus menjadi kaki yang aktif. Dalam kehidupan, situasi seperti ini sangat sering terjadi juga, bahwa kita mengambil sesuatu sambil melangkah. Jadi, kita mendekat, mengambil, lalu membungkuk. Dan sekarang kita tidak hanya perlu berdiri seperti ini saja ya. Jadi, kaki yang satu ini juga harus membantu kita untuk berdiri. Jadi kaki itu harus bergerak ke depan, menuju kaki penopang. Kita membungkuk, 1, lalu dari sini 2. Kita melangkah, melakukan satu gerakan, mengambil sesuatu, lalu dari sini kaki kedua ikut maju, mengangkat tubuh Anda. Jadi kita bisa mulai dari titik yang lebih tinggi dulu ya. Hal yang sama berlaku untuk tangan. Ketika Anda membungkuk, lalu coba lakukan gerakan yang sama tapi lebih rendah. Anda juga bisa menggabungkan gerakan tangan dan kaki secara bersamaan. Misalnya, saat Anda sedang memungut sesuatu seperti jamur, buah beri, atau kacang-kacangan, lakukan gerakan yang sama. Pada saat membungkuk, ketika Anda membungkuk, tangan dan kaki bahkan bisa bergerak bersamaan. Lihat. Lalu semuanya bisa digabungkan seperti ini, dalam gerakan yang lebih bervariasi seperti ini. Nah, bagaimana? Sekarang kita akhirnya sudah belajar membungkuk tanpa membahayakan kesehatan, justru memberikan manfaat. Dan sekarang apa? Tulis beberapa komentar seperti biasa, dan jangan lupa kasih beberapa like juga. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, kasih like, aktifkan lonceng, dan tulis komentar tentang bagaimana kalian membungkuk, seberapa sukses kalian membungkuk hari ini. Dan bersiap-siaplah untuk berburu kumbang kentang Colorado. Tonton, tulis komentar, subscribe, berolahraga, dan bantu orang tua kalian. Sampai jumpa di acara berikutnya, teman-teman.